Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan saya Ratih Saraswati, calon guru penggerak angkatan ke-9, SMK Negeri 54 Jakarta, Jakarta Pusat. Di sini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2, 3 coaching unit supervisi akademik. Berikut ini beberapa kegiatan pendidikan calon guru penggerak. 17 November sampai 7 Desember 2023. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2, 3 telah selesai. Pada minggu ini, CGP mulai dengan materi baru pada modul 2, 3. Coaching untuk supervisi akademik. Sistem pembelajaran masih sama menggunakan LMS dengan alur belajar merdeka. Model refleksi. Jurnal refleksi saya kali ini menggunakan model refleksi 5R, Bain, dan kawan-kawan, 2002, dalam Rian. 2013, 5R terdiri dari langkah-langkah berikut. Reporting. Menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Responding. Menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Relating. Menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Reasoning. Menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut terjadi. Reconstructing. Menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Reporting menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Beberapa aktivitas yang saya lakukan pada minggu ini tidak terlepas dari alur merdeka yang ada di LMS. Dimulai dengan alur mulai dari diri. Pada kegiatan ini, CGP ditugaskan untuk membuat blog di LMS dengan menuliskan refleksi diri mengenai kegiatan supervisi akademik yang pernah dilaksanakan ketika CGP disupervisi oleh kepala sekolah pengawas. Kegiatan dilanjutkan dengan alur eksplorasi konsep. Materi-materi yang disajikan dalam alur ini adalah mengenai konsep, paradigma, prinsip, alur coaching, dan supervisi akademik dengan paradigma coaching. Kemudian, kami melaksanakan kegiatan ruang kolaborasi bersama fasilitator yang hebat dan teman-teman CGP lain yang luar biasa. Di alur ini, kami secara berpasangan melakukan praktek coaching. Selanjutnya kami memasuki alur demonstrasi kontekstual. Pada alur ini, kami kembali melakukan praktik coaching berpasangan 3 CGP yang dalam praktiknya akan berperan sebagai coach, coache, dan pengamat secara bergantian. Kemudian tugas berupa link. Rekaman diupload ke LMS. Alur berikutnya adalah elaborasi pemahaman. Konsep mengenai coaching dikuatkan oleh instruktur yang inspiratif dan hebat. Rekaman. Alur berikutnya yang kami lalui adalah koneksi antar materi. Pada alur ini, kami ditugaskan untuk membuat kaitan antar materi coaching dengan materi sebelumnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Berikutnya kami melaksanakan aksi nyata implementasi coaching untuk supervisi akademik di sekolah kami, dengan melibatkan rekan sejawat sebagai coach kami. Sebagai penutup modul 2, kami melaksanakan post-test. Dalam minggu ini juga melaksanakan praktik untuk aksi nyata yang dilakukan secara luring di SMK 34 Jakarta dengan sesama teman guru sejawat guru bahasa Indonesia. Responding. Menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Kami memulai alur pembelajaran modul 2, 3 ini dengan melakukan refleksi mengenai kegiatan supervisi akademik yang pernah dilakukan. Kemudian, kami mempelajari materi-materi yang disajikan antara lain mengenai konsep, paradigma, prinsip, alur coaching, dan supervisi akademik dengan paradigma coaching. Pemahaman kami diperkuat dengan adanya penugasan di beberapa slide. Untuk pendapat mengenai apa itu coaching. Melalui kegiatan tersebut saya mulai paham
jika sebenarnya proses coaching berawal dari analisa dan eksplorasi teknik yang akan digunakan. Kemudian memberikan waktu dan situasi yang leluasa kepada coach untuk situasi yang mengenal dan mengetahui tujuan coaching. Sebagai calon guru penggerak, saya dipersiapkan untuk menguasai keterampilan coaching yang akan membantu saya dalam proses kolaborasi baik dengan rekan sejawat atau dengan murid. Di sisi lain, dengan menguasai keterampilan coaching, saya dapat menambah wawasan dalam memahami dan membantu menyelesaikan masalah seorang coach. Sebagai implementasi di masa depan, diharapkan saya dapat menerapkan konsep dasar coaching ini untuk proses supervisi akademik maupun penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa. Relating menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Selama mempelajari modul 2, 3, alur penugasan Merdeka sangat membantu saya dalam memahami materi coaching ini. Saya menjadi paham, sebagai seorang coach, saya harus memiliki keterampilan dalam memahami coach saya, mulai dengan menjalin kemitraan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang eksploratif dan berbobot untuk menggali permasalahan yang terjadi, serta bagaimana. Pada saat proses coaching, coach menyimak coach yang sedang berbicara untuk memahami setiap ucapan yang diucapkan coach serta ikut memberi pemahaman kepada coach tentang pentingnya menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dimiliki coach sendiri. Dalam modul 2, 3 ini, sangat berhubungan dengan materi di modul sebelumnya, mengenai pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, ketiganya saling berhubungan, dan penting untuk mengasah keterampilan seorang pendidik dalam berkolaborasi. Rationing menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. 1. Sebagai seorang coach, kita tidak hanya menjadi komunikator yang baik, tetapi harus mampu menuntun coach membuat tindakan serta alternatif jalan yang mungkin dipraktekkan coach, memberikan dorongan kepada coach untuk memilih ide dan keputusan. Dorongan coach untuk coach dalam menyusun rencana penyelesaian dengan waktu yang tepat, jelas, dan spesifik disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Coach juga harus mampu mendorong coach untuk memilih orang yang akan dipercayakannya dalam menyelesaikan masalahnya. Coach juga harus memberikan dorongan kepada coach untuk mempertanggungjawabkan terhadap aksi nyata yang akan diambil dan dijalankan sesuai rencana capaian secara spesifik sesuai dengan jadwal yang telah dibuatnya. 3. Hal yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan seorang coach adalah meyakinkan coach bahwa setiap masalah pasti terselesaikan dengan menciptakan keakraban, kenyamanan sehingga coach dapat berbagi kisah yang sedang dihadapi. Pendengar aktif haruslah dibangun oleh coach dengan merasakan apa yang dirasa coach dan memposisikan situasi saling menghargai, menghormati. 4. Seorang coach berperan sebagai partner bagi seseorang agar memiliki kerangka berpikir yang tepat dalam menemukan solusi melalui pertanyaan strategis. Pertanyaan dilengkapi dengan perangkat coaching tepat mampu mengarahkan seseorang menemukan solusi paling tepat dan komitmen untuk melakukan eksekusi. Seorang coach yang baik percaya setiap orang selalu memiliki jawaban atas setiap masalah yang dimiliki, tetapi mereka butuh bantuan untuk menemukan jawabannya. Reconstructing menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Rencana alternatif pertama yang akan saya lakukan agar perencanaan berjalan dengan lancar adalah menggunakan model Tirta pada proses coaching. Peran kita sebagai coach dapat mendampingi murid maupun rekan dalam mengeksplorasi dirinya dalam menemukan kebutuhan belajar dan strategi dalam memecahkan masalah pada dirinya sendiri. Melalui proses coaching menggunakan alur Tirta, coach akan lebih percaya diri, dapat menemukan kekuatan yang ada dalam dirinya,